Saya itu merasa benci sekali dengan perilaku-perilaku mereka. Apalagi pemalsu kuburan. Ini kenapa orang-orang kita diam saja nggak memasukkan ke ranah hukum? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum. Karena apa? Yang bisa dimasukkan ranah pemalsu kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa orang-orang kita diam saja? Apakah tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum? Apakah takut? Nah, ini kan kita itu hanya melihat begitu. Dan kenapa kita mestinya kan harus depel. PBI ini mari kita depel ke Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri, depel ke Pak Marzuki Mustafa. Karena apa? Ada sinyal-sinyal kalau PBN itu diam terus. Ini benar-benar fitnah. Dan bahkan Mbah Miftahul Ahyar mengatakan saya difitnah. Padahal dia apa fitnah. Jadi repot ya. Nah ini bagaimana tidak ada tabayun? Dan mestinya nanti Gus Mus, Pak Marzuki dan sebagainya itu tokoh-tokoh kita itu tabayun dengan PBNU. Ayo PBNU tidak bagaimana? Ini anak-anak ini. PBI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya, pilih dulu nanti mobil itu yang diincar yang mana, yang diminta. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu nggak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya, kalau kita melihat, itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Sehingga banyak para muhibin itu yang penting isonai habib senajan bojo anake ora digagas. Itu banyak semacam itu. Maka bagaimana kita menyelamatkan apa itu bangsa Indonesia dari kekerasan dan kekejaman para habaib itu. Saya kebetulan apa itu ngaji di Magelang. Kebetulan yang baca sholawatnya itu adalah Habib. Nah itu, Yai, saya itu kemarin tempatnya haji siapa itu? Haji siapa? Saya lupa namanya. Mobilnya banyak sekali. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu nggak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya, kalau kita melihat, itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Saad. Abdullah Saad itu wiridannya itu benar-benar mulai dari jam 12 sampai subuh. Wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Saad di kamarnya tasbih itu langsung sak tenggok itu langsung ucapin sing noto ngelusi 10 di TK sini Pak Abdullah Saad. Begitu sampai sholat subuh, ada orang memberi uang, datang mobil, kemudian bawa uang 1 miliar. Jadi ini apakah lillah, apakah itu sudah dituju ila ruhinya itu? Yang namanya sekarang kan model-model mahabbah kan banyak sekali. Jadi kita khawatir kalau seperti apa itu Pak Bambang sekarang jadi bangkrut, jadi habis uangnya, jadi bangkrut, dan sudah kan bedanya sudah toko-tokonya ditutup semua. Itu ya gara-gara kita. Oleh karena itu, kita sebenarnya ingin menyelamatkan bangsa kita. PBI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya, pilih dulu nanti mobil itu yang diincar yang mana, yang diminta. Itu sudah gaya lama gitu. Terus menikah nuwun sewu supaya kita ini benar-benar apa itu ada kerja real. Bagaimana kita melangkah itu untuk pendekatan, misalnya ya PWI tingkat provinsi, sowan yang dibahas. Jawa Tengah ya nanti Jawa Timur tak masuki. Tapi nanti kalau di dalam YouTube itu sudah ada detik-detik apa itu kalau PBNU diam saja itu apakah terjadi muktamar luar biasa kan gitu. Tapi kita itu tidak menginginkan semacam itu. Tapi kita ingin sebagai ayah kita itu benar-benar peduli pada anaknya.
Sehingga masalah apa itu Basu Masail, masalah nasab ini bisa benar-benar terwujud, sehingga kita nanti bisa duduk bersama. Mbak Ala dikumpulkan perwakilan sini, dari Wali Songo kumpulkan, dari Laskar kumpulkan perwakilan, semuanya ada tawar penawar. Sekarang satu misalnya PWI harus menjaga jangan sampai ada gerakan yang sifatnya apa itu fisik, kemudian apa itu, tapi yang kemudian mediatornya PV. Nanti Mbak Alani, oh kurang aja. Anak buahku kudu saya itu. Jadi Taufik Laskar. Laskar. Taufik Askap itu benar-benar biar tahu bahwa apa itu kejahatan-kejahatan para habaib itu semacam itu harus dihentikan. Sehingga kita itu nggak repot. Sebab kumpul semacam ini, se-Indonesia semuanya gerak. Ini kan membuat repot kita. Gara-gara kelakuannya habaib yang kurang ajar. Dan itu anehnya sekali, para muhibbin kok jodoh mantuk-mantuk. Kan yang ngomong perat sedih semengi pengen ditobloh kok jodoh mantuk-mantuk. Sakit greget gitu ya, wong itu ya. Apa kena apa? Masya Allah, terus menikah Dewan Sewu. Apakah harus terjadi muktamar luar biasa? Apakah terjadi gontongan? Apakah terjadi yaitu musyawarah dengan tawar menara mufakat? Ini menjadi pemikiran kita bersama, terutama tokoh-tokoh, bagaimana PBNU itu benar-benar bisa menjadi mediator. Kalau nggak bisa ya ayo kiai-kiai sepuh kumpul. Kalau PBNU nggak mau ya kita minta para tokoh-tokoh nasional itu untuk mengumpulkan, Mbak Alwi kumpulkan, jadi keluarga besar Wali Songo kumpulkan untuk saling tawar-nawar bahwa kamu itu benar-benar bukan dzurriyyah Rasul, harus hak. Jangan ngotot merasa dzurriyyah Nabi. Karena memang Mbak Alawi kalau tidak dilawan, semakin kemaki semakin meleleh. Salah satu contoh yaitu di pondoknya Habib, ternyata ada muhibbin datang ke tempat saya, laporan bahwa setiap bulan itu terus dikejar dari setor. Pondoknya udah dia. Bukan, beli tanah. Jadi terus, jadi harus bayar. Saya masih punya hutang 800 juta untuk tanah sana masih belum terbayar. Dan ini kurang ajar. Ini benar-benar bangsa Indonesia ini dimiskinkan. Jadi itu sudah termasuk apa itu teori nasional. Jadi bagaimana muhibbin itu miskin semua. Terus juragan pitik Bapak, saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib pada saat kalau kamu harus cari uang 1 miliar, sehingga benar-benar sopirnya itu, sopirnya Bambang lari ke Surabaya ke Jakarta nagai itu karena target itu harus tercukupi sampai 1 miliar untuk muktamar apa itu. Nah ini kan berarti kurang ajarnya luar biasa. 1 miliar harus wujud untuk memenuhi target sampai sopir lego karo buruwe rabi bayar, karo buruwe peliter aja mak karo kabeh duit kuek kabeh itu sopir nih yang bicara sopir ayam ke Surabaya nyupiri itu benar-benar saya itu merasa benci sekali dengan perilaku mereka, apalagi pemalsu kuburan. Ini kenapa orang-orang kita diam saja, nggak memasukkan ke ranah hukum? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum. Karena apa? Yang bisa dimasuk ranah pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu sudah melanggar hukum. Kenapa orang-orang kita diam saja? Apakah tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum? Apakah takut? Nah, ini kan kita itu hanya melihat begitu. Dan kenapa kita mestinya kan harus depel. PBI ini mari kita depel ke Gus Mus dari Mustafa Bisri, depel ke Pak Marzuki Mustafa. Karena apa? Ada sinyal-sinyal kalau PBN itu diam terus, ini benar-benar fitnah. Dan bahkan Mbah Miftahul Ahyar mengatakan saya difitnah, padahal dia fitnah. Jadi repot ya. Nah ini bagaimana tidak ada tabayun? Dan mestinya nanti Gus Mos, Pak Marzuki dan sebagainya itu tokoh-tokoh kita itu
Tabayun dengan PBNU, ayo PBNU tidak bagaimana, ini anak-anak ini akan perang. Jangan dibiarkan, kan tadi terjadi konflik horizontal kan, yang hancur itu NU semua. Muhibbin NU, kita NU. Wali Songo NU, kasihan yang orang-orang yang alim nanti kalau jadi korban. Karena sasarannya mesti tokoh-tokoh kiai-kiai yang diancam. Dan kita minta PWI ini ada yaitu suatu gerakan bagaimana pesantren-pesantren itu jangan ngundang habaib, manas-manasi PWI, manas-manasi. Coba kalau kita lihat di tempatnya Pak Kiai Adina, padahal ikut di tempatnya Pak Kiai Nawawi, tapi ngundangnya Habib Rifki. Ada spanduk tadi saya lewat itu, ya Allah, Kiai Adina jejer kalau Habib Rifki di foto Senen Kliwon. Nah ini namanya apa? Berarti muhibin atau pengasuh pondok itu takut ke Habib, apa itu sedikit umatnya yang datang. Kalau ada Habibnya kan banyak orang bawa bendera datang. Goyang bendera ya Nabi salam alaika. Temannya Mas Hamid undang Habib, saya diajak bujuk saya, anak saya mbok tindak tenggenian Mas Hamid Prasudi karena ada undang Habib. Dan Habib itu hebat, kalau dengan kiai malah edit. Tapi dengan kita orang-orang kecil jangan deh, kan bingung deh. Mas Habib itu dapat uang dari Robito Alawiyah 200 juta, lagi gontor lagi untuk pondoknya. Tapi yang jadi korban muhibinnya harus hak. Jangan ngotot merasa durian Nabi. Bagaimanapun kalau kamu mengaku durian Nabi tapi tingkahmu semangat itu berarti batal total. Akhlak tidak begitu. Akhlak Nabi tetap nama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ulil haq walau kana murran itu selalu kita sampaikan. Jadi ini tugas PWI, saya mohon bagaimana pesantren-pesantren itu jangan mengundang habaib. Ini kita benar kalau mau naik orang kita juga menjauh, tak jaga jarak. Inilah yang harus kita perhatikan. Saya dibel di Boyolali untuk ngaji, tapi masih ada apa itu Habib Alaidrus di sana, saya suruh cari mubalik yang lain. Saya tetap tidak mau. Wah, gimana Pak? Sudah itu pokoknya kalau ada itu, saya sudah baca omong di mana ada Habib, saya nggak mau ngaji. Karanganyar juga begitu, saya diundang tetap saya menolak. Tujuan saya apa? Bagaimana mereka itu sadar bahwa kita itu ngaji itu ya dengan kiai dengan ilmu, orang sholawatan pro. Itu seperti pilih pekatan dengan kelomatur, monggo ora sah bahas nasab, ning ora gelem-gelem tenan. Habib ora gelem tenan, wong yo ora mudeng tenan. Karo nasab iki gak Gus Imat wis ora ning sing wani. Secara melawan, secara ilmiah nggak ada yang berani melawan. Sampai sekarang di tubuh nggak ada yang muncul. Ini menunjukkan bahwa apa itu mereka tidak punya ilmu. Apalagi mengeluarkan kitab sezaman abad keempat, ternyata kitab itu palsu loh. Pan mocok orang diwaca begitu di fotokopi tok. Kan tidak berilmu namanya. Jadi monggo menika saestu kula suwun, satu adalah bagaimana pendekatan dengan para ulama sepuh. Yang kedua bagaimana tugas PWI yang kedua adalah bagaimana yaitu sowan pondok-pondok dimohon untuk tidak mengundang habaib agar tidak manas-manasi PWI. Terus menikah nuwun sewu. Kalau pesantren sudah tidak mengundang para habaib, nanti insya Allah habaib akan terasa, benar-benar terasa. Ini saya mohon semacam itu, benar-benar PWI itu mendatangi atas nama resmi PWI. Kalau saya sendiri marah-marah di tempat-tempat sawit, bocah-bocah, kok yang ngundang, kok yang habib, kok yang ngundang kiai, utawa ngaji dewe lah, sampai pondok pirang-pirang. Lah mungkin sing rawuh sithik Pak Ali. Bentek kodane kata sing rawuh sithik. Ayo gregetke lho ibu saya dhewe. Terus menika sing dadi ganjelan iki selang sing positif. Terus menika nyuwun sewu mbok pilih makaten. Kita tidak ingin perang, tidak ingin yaitu untuk gontok-gontokan di antara sesama bangsa Indonesia, tapi bagaimana kita bisa bermediasi bersama, bicara bersama, itu benar-benar terwujud. Kita menyayangkan Gus Imat siap, habaib nggak mau datang. Lah mau apa? Kalau semacam itu dibiarkan terus ya terus ini terjadi ini saling kita saling menyalahkan sana menyalahkan sini.
Kalau kita baca YouTube secara tuntas itu udah masya Allah kesel, sing maca kesel, berumur gitu kesel, gini apa gitu? Hanya saling menghantam. Ini yang disebut fitnah. Jadi saya usul di tempatnya Pak Nawawi itu benar-benar terwujud fitnah itu kemana-mana. Siapa dosa yang paling menanggung dosanya? Ya PBNU. Kita tetap mengejar pada PBNU. Meskipun saya itu dikatakan oleh Gus Lukman semacam itu, saya ya Allah, muga-muga di ngapura Gusti Allah. Saya bisa menanya benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar demi bangsa dan negara.